Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Baik, pada pertemuan hari ini saya akan sedikit mengulas materi minggu lalu, yakni terkait teks cerita fantasi. Nah, apa sih teks cerita fantasi itu? Teks cerita fantasi adalah teks yang berisikan narasi yang bersifat imajinatif atau khayalan. Selanjutnya, di dalam teks cerita fantasi terdapat unsur pembangunnya. Nah, unsur pembangun teks cerita fantasi itu ada 6. Yang pertama yakni tema. Tema yaitu hal yang dibicarakan dalam cerita atau topik cerita. Yang kedua yakni tokoh dan penokohan. Tokoh yaitu pelaku dalam cerita, sedangkan penokohan yaitu watak atau karakter pelaku. Yang ketiga adalah alur atau biasa disebut juga plot, yaitu jalan cerita atau jalinan cerita atau biasa disebut juga dengan urutan cerita dari awal sampai akhir. Dan yang keempat adalah latar atau setting, yaitu tempat, waktu, dan suasana kejadian dalam sebuah cerita. Yang kelima ada sudut pandang, yaitu penempatan si pencerita dalam sebuah kisah, misalnya sebagai orang pertama atau kedua dengan memasukkan diri sebagai bagian dari sebuah cerita. Dan yang terakhir ada amanat. Amanat yaitu pesan atau pelajaran yang dapat diambil dari sebuah cerita, baik melalui kisah maupun watak pelakunya. Nah, selanjutnya ada unsur teks cerita fantasi. Unsurnya ada 3. Yang pertama yakni orientasi atau pengenalan. Orientasi atau pengenalan merupakan sebuah bagian ketika pengarang memberikan pengenalan tentang penokohan, tema, dan sedikit alur cerita kepada pembacanya. Yang kedua adalah komplikasi atau konflik, merupakan bagian ketika terjadi awal permasalahan hingga menuju ke puncak permasalahan. Dan yang terakhir adalah resolusi. Resolusi atau penyelesaian masalah merupakan penyelesaian dari permasalahan atau konflik yang terjadi. Resolusi merupakan bagian penentu yang akan mengarah pada ending. Dan yang terakhir, di dalam teks cerita fantasi ada aspek kebahasaan. Aspek kebahasaannya ada 4. Nah, yang pertama yakni menggunakan kata kerja. Kata kerja yang digunakan ada 2, yakni ada kata kerja aktif transitif dan kata kerja aktif intransitif. Kata kerja aktif transitif adalah kata kerja aktif yang memerlukan objek dalam sebuah kalimat. Sedangkan kata kerja aktif intransitif adalah kata kerja aktif yang tidak memerlukan objek dalam kalimat. Selanjutnya yang kedua, yakni menggunakan kata sandang si dan sang. Kata sandang si dan sang lebih sering digunakan pada sebuah teks cerita fabel. Dan selanjutnya yang ketiga yakni menggunakan kata keterangan tempat dan waktu. Keterangan tempat biasanya digunakan kata depan di, dan keterangan waktu biasanya digunakan kata depan pada atau kata yang menunjukkan informasi waktu. Selanjutnya yang terakhir yakni penggunaan kata hubung, lalu, kemudian, dan akhirnya. Kata lalu dan kemudian memiliki makna yang sama. Kata itu digunakan sebagai penghubung antar kalimat dan intrakalimat. Kata akhirnya biasanya digunakan untuk menyimpulkan dan mengakhiri informasi dalam paragraf atau dalam sebuah teks. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah mengingat materi minggu lalu? Nah, setelah kalian menyimak materi pertemuan minggu lalu, silakan kerjakan tugas kalian melalui link berikut. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.